Bapak Ibu, untuk pengerjaan BOS tahun 2021 ini, kita masih menggunakan alamat link yang sama dengan tahun 2020. Kemudian sign in dengan user password masing-masing sekolah, dan kita bisa memilih tahun pengerjaan. Di sini saya pilih tahun 2021, kemudian klik login. Dan Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal sebelum kita memasukkan data apapun pada sistem untuk tahun 2021. Kemudian menu sendiri masih sama, ada 3. Di sini master, kemudian BOS masih sama seperti kemarin, ada 2 menu tambahan, yaitu verifikasi RKAS dan verifikasi BKU. Yang keduanya ini kita gunakan saat kita telah menyelesaikan penyusunan RKAS. Kemudian untuk verifikasi BKU apabila kita telah selesai menyusun BKU pada setiap bulannya. Berikutnya adalah laporan Permendagri. Dan ini adalah beberapa laporan yang bisa kita print out dari sistem. Ada 1 sampai dengan 10. Berikutnya kita akan mencoba untuk memulai memasukkan data. Di sini ada master sekolah. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan edit. Di sini kalau sekolahnya sudah tepat sekolah Bapak Ibu, maka langsung klik edit saja, tidak usah delete. Sesuaikan dengan data saat ini. Mungkin kepala sekolah, komite, atau bendahara yang berubah. Setelah itu diklik simpan. Berikutnya untuk masuk ke menu berikutnya, jangan lupa untuk di-refresh. Saat ini kita masuk ke menu BOS. Nah, di sini untuk pagu per sekolah adalah tahun 2020. Kita klik tambah, kemudian saldo awal untuk tahun 2021 isikan saldo per Desember Bapak Ibu. Kemudian ada IDBA reguler afirmasi kinerja. Di sini saya contohkan untuk penerimaan BOS reguler di sekolah ini adalah 160 juta. Dengan saldo awal 400.000. Kalau ini sudah sesuai datanya, silahkan klik simpan. Di situ akan muncul tahun 2021. Dengan anggaran sesuai yang kita masukkan tadi, kegiatan RKAS BKU masih 0. Berikutnya kita masuk ke menu berikutnya adalah kegiatan. Di sini untuk menambahkan klik tambah hijau atas. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan kegiatan yang sesuai dengan penggunaan dana pada sekolah Bapak Ibu. Mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 3. Di sini saya contohkan adalah pelaksanaan ulangan tengah semester dengan sumber dana dari BOS reguler sebesar 4 juta rupiah. Kemudian setelah kita mengisikan pada data utama, di sini ada data angkas dan data output. Bapak Ibu bisa mengabaikan untuk data output. Isikan nominal tersebut pada data angkas dengan nominal jumlah yang sama antara data angkas dengan data utama. Setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan lagi untuk beberapa kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada sekolah Bapak Ibu. Di sini contohnya saya mengambil untuk pengadaan modalnya adalah pengadaan laptop. Masih dibayarkan dengan sumber dana dari BOS reguler. Nominalnya silahkan dituliskan pada data utama maupun data angkas dengan total yang sama. Kemudian untuk output diabaikan, kemudian disimpan. Dan satu lagi saya akan menambahkan untuk kegiatan dari pegawai. Di sini saya akan gunakan untuk pembayaran honor guru. Kita tuliskan nominal yang kita habiskan dalam 1 tahun untuk kegiatan tersebut. Setelah itu kita bagi pada data angkas, mungkin di setiap tahapnya dengan nominal yang sama ataupun berbeda, ini sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua input kegiatan, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke menu RKAS. Di sini untuk menu RKAS, Bapak Ibu memilih dulu kegiatan yang akan dibuat rinciannya. Contohnya saya pelaksanaan ulangan tengah semester.
Kemudian klik hijau kecil yang di bawah. Di sini yang berbeda dengan tahun kemarin adanya level 1, 2, dan 3 serta pencarian yang ada di atas sendiri. Nah, ini level 1 sampai dengan 3 adalah sesuai dengan SSH kita tahun ini, bahwa level 1 ada belanja operasional dan belanja modal. Kemudian di situ kita bisa memilih, contohnya di sini untuk kegiatan tadi saya memilih belanja barang dan jasa alat tulis kantor. Setelah itu kita klik tombol tambah hitam, kemudian kita tuliskan secara manual rinciannya. Misalkan di sini adalah belanja ATK PTS. Kemudian sumber dananya kita bisa memilih. Kalau sudah, kita klik save. Setelah langkah ini, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi untuk rinciannya. Di sini ada kelompok, nama barang, dan pencarian. Kalau Bapak Ibu mengetikkan kelompok, bisa di situ sesuai dengan nama barangnya. Kemudian kalau misalkan ini saya alat tulis tadi, nama barang di situ untuk alat tulis kelompoknya, maka akan muncul semua pilihan alat tulis. Di sini nama barangnya misalkan saya tuliskan adalah ballpoint, maka yang muncul di situ adalah kelompok alat tulis, kemudian untuk SSH ballpoint yang bisa kita pilih beberapa. Kalau sudah, kemudian volumenya diisikan kebutuhan kita dalam 1 tahun untuk kegiatan tersebut, di rincian belanja tersebut berapa. Kemudian untuk harga yang muncul adalah harga otomatis sesuai dengan SSH. Bapak Ibu bisa mengedit harga dengan harga yang lebih rendah dari SSH. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Dan untuk rincian lainnya bisa menambahkan lagi. Di sini misalkan Bapak Ibu tidak menuliskan di kelompok maupun nama barang, tetapi langsung pada kolom pencarian, itu pun bisa. Contohnya di sini adalah saya akan mencari HVS, ketik HVS pada pencarian, kemudian klik enter. Di sini akan muncul beberapa uraian belanja yang sesuai dengan kata pencarian pada kata kunci tadi. Kemudian kembali kita tuliskan di situ berapa yang kita butuhkan dan harganya. Kita tidak bisa mengedit dengan harga yang lebih besar. Misalkan di sini saya ganti menjadi 500, di situ ada muncul harga tidak boleh lebih besar dari harga yang SSH. Jadi kita bisa menggunakan harga sesuai dengan SSH atau dengan harga yang ada di bawahnya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Bapak Ibu bisa menambahkan sejumlah uraian belanja yang Bapak Ibu inginkan. Untuk menambahkan rekening, dikliknya adalah tombol hijau. Jadi di sini saya contohkan selain belanja ATK, jadi kita tidak harus mengisi level 1 sampai dengan level 3, kita bisa langsung mengklik pada pencarian apabila kita sudah memiliki gambaran untuk rekening apa yang akan kita ambil. Contohnya di sini saya akan mengambil belanja makan minum rapat. Kemudian klik bawah, kita tuliskan secara manual belanja makan dan minum. Di sini mungkin ada kegiatan rapat untuk UTS-nya, kita bisa menuliskan di situ. Di sini contohnya adalah rapat pembentukan panitia PTS. Setelah uraiannya selesai, Bapak Ibu bisa diklik simpan, kemudian klik tambah hitam yang ada di uraian tadi. Yang uraian kita tuliskan secara manual. Setelah itu di sini kita memilihkan kalau untuk konsumsi. Nah, kita bisa sama seperti tadi menuliskan kelompok maupun nama barang ataupun langsung ke pencarian. Contohnya makan, di sini saya akan konsumsi. Kelompok makan, kemudian kita pilih untuk pencarian dengan kata kunci konsumsi. Yang saya pilih adalah untuk rapat, misalkan Bapak Ibu memilih makan minum rapat. Kemudian untuk SSH-nya 35.000, volumenya sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik save. Jadi untuk SSH bisa Bapak Ibu edit atau tidak juga bisa. Untuk mengedit harus dengan nominal yang lebih rendah. Nah, ini Bapak Ibu selesaikan sampai dengan sisa anggaran 0. Setelah itu kita akan ke pengadaan laptop. Di sini pengadaan laptop, pilih modal ataupun
langsung ke pencarian seperti tadi juga bisa. Nah, di sini untuk modal saya sarankan kalau yang masih belum memahami itu modal masuk kemana, apa aset tetap lainnya, atau mungkin peralatan dan mesin, bisa gunakan level 1, 2, dan 3. Di sini saya ambil modal personal komputer. Kemudian dituliskan ureannya, belanja modal pengadaan laptop atau notebook. Apabila sudah mengisikan ureannya, Bapak Ibu bisa klik save. Kemudian untuk memilih SSH kita klik tambah. Di sini kita hapus dulu tadi karena kelompoknya kita gunakan kelompok yang tadi, kita hapus dulu. Kemudian pencariannya untuk laptop bisa gunakan pencarian dan kata kunci laptop ataupun dengan kata kunci notebook. Di sini saya pilih dengan notebook untuk harga yang beberapa harga di sini akan muncul. Bapak Ibu bisa memilih yang dibutuhkan oleh sekolah Bapak Ibu. Di sini saya contohkan misalkan di sekolah saya akan memilih untuk notebook dengan harga tadi untuk kegiatannya adalah 18 juta, maka saya harus memilih SSH yang nominalnya sama dengan 18 juta ataupun lebih dari 18 juta. Kemudian untuk volume diisikan kebutuhan sekolah kita. Misalkan saya di sini membutuhkan satu pengadaan notebook dengan harga 18 juta. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Apabila sudah dan sisa anggaran sudah 0, Bapak Ibu melanjutkan ke kegiatan lain. Di sini adalah pembayaran honor guru. Klik tambah kecil untuk memilih rekening. Kemudian untuk membayar honor, kita tidak menggunakan belanja pegawai di sini, tetapi kita langsung klik ke pencarian. Di situ bisa dituliskan jasa tenaga pendidikan. Nah, di sini muncul. Maka Bapak Ibu bisa memilih untuk pembayaran honor guru menggunakan jasa tenaga pendidikan. Kalau sudah diklik 2, klik tambah, di situ kita bisa mulai memasukkan name by name setiap nama untuk GTT yang akan kita bayarkan dengan dana BOS. Misalkan di sini saya tuliskan adalah honorarium GTT atas nama Gita Gutawa. Kalau sudah, kemudian klik save. Setelah itu kita tambahkan untuk SSH-nya, kita bisa langsung klik di pencarian dengan kata kunci bisa gunakan Wiyata Bakti atau Wiyata saja pun nanti bisa muncul. Kemudian klik enter. Di sini akan muncul beberapa SSH yang sesuai dengan pencarian yang kita inginkan. Di sini ada Wiyata Bakti yang gunakan spesifikasi SK Kepala SKPD, bisa yang 1.300.000 ataupun 1.700.000 untuk wilayah Kutawaru dan Kampung Laut. Di sini untuk volume kita bayarkan selama 1 tahun, karena satuannya orang per bulan berarti dipilih 12 bulan atau berapa bulan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dan untuk harga ini adalah yang dibayarkan oleh sekolah setiap bulannya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Untuk menambahkan nama lain, Bapak Ibu bisa klik tambah kecil yang hitam di bawah tambah hijau. Itu adalah untuk menambahkan urean yang bisa kita input secara manual. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menginputkan seluruh nama untuk GTT Bapak Ibu masing-masing. Di sini misalkan adalah untuk nama berikutnya honorarium GTT atas nama Jihan Fahira. Kalau sudah, klik save, kemudian tambah. Di sini sama seperti tadi, pencarian bisa kita langsung tuliskan Wiyata kemudian enter. Atau mungkin Wiyata Bakti juga bisa. Di situ kita pilih sama seperti tadi. Kemudian isikan volumenya, jangan lupa untuk mengisikan volume dan harga sesuai dengan kondisi real masing-masing sekolah, dengan catatan harga yang diinput tidak boleh lebih dari SSH. Kalau sudah, Bapak Ibu menyelesaikan menginput data sampai dengan sisa anggaran 0.
Di sini dicontohkan lagi, kalau misalkan kita memasukkan lagi tenaga wiyata bakti berikutnya tanpa kita memasukkan nama baru, jadi satu nama menggunakan 2 uraian SSH. Apakah kita nantinya bisa? Kita akan mencoba di sini ketika kita save data sudah ada. Jadi untuk satu uraian yang ditulis secara manual hanya dapat menginput 1 SSH dengan nama yang sama. Kalau misalnya kita menginginkan yang lainnya, maka kita harus menggunakan penambahan untuk input manual dulu. Sudah selesai, kita bisa klik refresh, kemudian data yang sudah kita input akan muncul pada laman utama. Bila Bapak Ibu telah menyelesaikan penyusunan RKHS, maka bisa mengajukan verifikasi RKHS dengan sebelumnya cek pada Pagu Persekolah untuk tahun 2021. Pastikan nominal untuk anggaran kegiatan dan RKHS sudah sama. Kalau sudah, berikutnya klik verifikasi RKHS. Di sini kembali dicek untuk nominal pada anggaran kegiatan dan RKHS-nya. Kemudian klik edit, di situ akan muncul pilihan seperti ini, klik verifikasi, kemudian simpan dan klik OK. Setelah itu, Bapak Ibu telah mengajukan verifikasi RKHS, kemudian bisa kembali di refresh. Berikutnya kita akan menggunakan menu untuk verifikasi BKU. Di sini Bapak Ibu telah menyusun BKU selesai untuk 1 bulan. Contohnya di sini adalah BKU untuk Januari. Kemudian Bapak Ibu sudah yakin dengan yang sudah diinputkan untuk 1 bulan tersebut. Kemudian kita cek pada laporan Permendagri dan BKU umumnya. Di sini kita meneliti kembali. Kemudian untuk saldo akhir pada bulan tersebut sudah sesuai baik itu tunai maupun saldo banknya, maka kita ajukan verifikasi BKU dengan klik menu verifikasi BKU. Kemudian bulan yang akan kita ajukan verifikasi. Di sini kalau kita sudah yakin, kita bisa klik verifikasi, kemudian simpan, oke, kemudian silang. Nah, ini Bapak Ibu telah mengajukan verifikasi untuk BKU Bapak Ibu.